Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melakukan pertemuan kajian Zoom Majelis Keluarga Indonesia dengan tema Ruqyah Syariah bersama Ustadz Sahal Al-Mudofari. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sihir hitam ya versus sihir putih, dan insya Allah pada kesempatan pertemuan pagi ini kita akan membahas tema yang sama ya, tentunya dengan pembahasan yang nantinya akan melebar ya. Nanti sahabat MKI bisa menyimak, kemudian ketika ada pertanyaan-pertanyaan setelah penjelasan dari Ustadz Sahal bisa diajukan. Seperti ketahui memang saat ini praktek ilmu hitam atau perdukunan dalam dunia supranatural sebenarnya sudah lama terjadi pada masyarakat kita. Masyarakat kita memang masih banyak yang terjebak ya pada persoalan mistis ya, dan mempercayai istilahnya orang sakti ya. Bahkan para pejabat-pejabat mungkin banyak yang mempunyai guru spiritual. Ada juga kalau kita sebut misalnya orang pintar ya, orang sakti, ini adalah istilah-istilah yang sebetulnya menjebak masyarakat ya, karena pada faktanya istilah-istilah ini atau mereka-mereka yang menyebutnya sebagai orang sakti ya, guru spiritual maupun orang pintar ini mempraktikkan kesyirikan. Nah, ini nanti akan diungkap oleh Ustadz Sahal. Nah, ini kenapa masyarakat Indonesia ya begitu percaya ya, mayoritas mungkin ya, banyak yang mempercayai perdukunan. Bahkan kalau kita lihat nih, dunia perdukunan ini dijadikan ladang basah ya. Ladang basah dalam arti menjadi pundi-pundi uang ya, dengan mudahnya mengalir ya dari pasien atau dari pejabat atau pelaku dunia usaha yang berharap doa dan keramat dari sang dukun. Inilah yang menjadi persoalan yang miris ya di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Nanti akan dibahas pula seperti apa perbedaan-perbedaan istilahnya pelaku ya, pelaku dunia atau ilmu hitam dengan ilmu putih ya, kalau istilahnya ya. Seperti apa? Karena seperti kita banyak sekali ya fakta-faktanya terkait perdukunan berbalut Islam ya. Nah, ini akan dibahas pula. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Ustadz Sahal yang sudah siap memberikan penjelasan untuk tema lanjutan pekan hari ini ya, atau pertemuan hari ini. Kita sapa dulu Ustadz Sahal, kita sudah ada di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Baik, nampaknya belum tersambung ya dengan Ustadz Sahal. Jadi kita coba lagi untuk mengontaknya. Jadi pekan yang lalu kita membahas, ya Ustadz Sahal membahas tentang praktek sihir hitam dan sihir putih ya. Kalau kita lihat atau kita simak penjelasan Ustadz Sahal, banyak sekali ya, misalnya praktek-praktek perdukunan ya, yang sengaja atau memang dibalut dengan nilai-nilai Islam misalnya ya,
untuk mengecoh masyarakat, atau bahkan masyarakat pun terjebak ya dengan praktek-praktek ini. Sebut saja misalnya ketika meminta penglaris misalnya ya, kepada seorang yang kita percayai atau masyarakat percaya sebagai dukun ya, lalu diberikan semacam kain ya yang ditulis ayat-ayat atau tulisan Arab ya tulisan Arab yang mungkin identik dengan Islam ya. Nah ini yang kemudian masyarakat yang akidahnya masih dangkal akan mempercayai bahwa itu adalah bagian dari Islam ya. Nah, ini yang jadi persoalan yang kemudian kemarin ya sempat dibahas juga ya banyak sekali oleh Ustadz Sahal. Nah, ini yang akan menjadi tema lanjutan untuk pekan ini, termasuk juga bagaimana kita membedakan ya, bagaimana membedakan istilahnya dukun dengan kiai yang betul-betul memang mengamalkan ya ruqyah syariah, karena tidak bisa dipungkiri juga ada banyak kiai yang masih mempraktekkan ya amal-amal ruqyah syariah ya. Nah, ini bisa dibedakan nanti oleh Ustadz Sahal dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan. Termasuk juga seperti apa eh, penggambaran misalnya istilah ada orang pintar ya, kemudian guru spiritual. Nah, ini yang akan dibahas oleh Ustadz Sahal. Baik, nampaknya sudah terhubung dengan Ustadz Sahal yang sudah siap di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhna, Baik sabahul Ustadz. khair, sabahukumul khair. Ya, kita akan lanjut untuk tema sebelumnya ya, membahas Masya Allah. tentang sihir hitam dan sihir putih. Baik, silakan Ustadz untuk menjelaskan, nanti setelah itu ada diskusi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis keluarga Indonesia yang senantiasa diberikan perlindungan terbaik, diberikan penjagaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi ini kita juga masih ada yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Di pagi ini kita juga masih istiqomah mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh MKI. Subhanallah. Ini buat pengurus pusat MKI, ada Ustadz Selo nih sebagai ketua umum. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau semoga dapatkan jariah dan juga para pengurus yang lainnya, para admin yang terus menemani kita semua. Ini ada moderator Ustadz Ibnu Safaat yang juga semoga mendapatkan keberkahan. Guru-guru di MKI antara lain ada Ustadz Babi Haikal Hasan Baras, ada Tuan Guru Suparman Fajar, ada Ustadz Budi Al-Jambari, terus ada Ustadz Saifullah bagian hukum, ada Ustadz Alam ya, Ustadz Khairul Alam yang terus menemani kita bersama. Nah, buat kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita sama-sama membahas kembali tentang sihir, tentang pengaruh sihir. Kita juga akan kembali tentang ilmu hitam versus ilmu putih.
Banyak orang-orang kita kejebak dan banyak orang-orang kita salah langkah ketika mereka mengalami sakit, ketika mereka harus berobat, yang didatangi adalah bukannya Allah Subhanahu wa taala, yang didatangi, yang didekati bukannya orang-orang yang memang sudah terjun di dalam urusan-urusan syar'i, pengobatan-pengobatan yang memang tidak melanggar hukum syar'i, tapi kebanyakan orang-orang kita kejebak karena di benaknya kita semua pada umumnya kaum muslimin, ketika sakit yang penting sembuh. Ini yang bahaya. Ini banyak sekali orang-orang kita kejebak melangkah kepada kesyirikan, melangkah kepada dukun, karena di benaknya yang penting sembuh. Dia tidak lagi memikirkan bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan pengantar oleh Ustaz Musa Safaat bahwa banyak orang-orang yang terjebak melalui orang-orang pintar yang dia melangkah mendatangi orang pintar, yang saya juga pernah sampaikan di materi kajian Sabtu pagi tentang siapa dukun, ya. Antara lain yang mereka tanya adalah siapa nama ibu kamu. Kalau kita datang ke mereka, mereka tanya siapa nama ibu kamu. Nama ibu kita yang ditanya. Dari sini aja kita udah tahu bahwa orang ini sudah melanggar hukum syar'i, karena sepele sebenarnya bagi kita, sepele. Kenapa cuma nanya ibu? Nanya ibu dibilang melanggar hukum syar'i. Karena biasanya dari sinilah kita bisa tahu bahwa sebenarnya penisbatan di dalam Islam jalurnya ayah bukan ibu. Ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu jalurnya ayah. Penisbatan ini dipakai walaupun Khattab, Affan, Abi Thalib mati kafir, tapi kita memakai jalurnya sebagai jalur ayah. Nah, kalau jalur ibu berarti ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang sedang dilakukan. Ini simpel bagi kita. Terus diberikan dukun, diberikan lembaran-lembaran, diberikan mantra, diberikan tulisan-tulisan Arab yang kita tahu kemarin, ya, bagaimana dalam penulisan ilmu sihir itu sendiri ada jenis, ya, sihir mufrad, ada sihir murakkab, ya, sihir mufrad, sihir murakkab, dan sihir muzawwad. Di sini kita juga bisa tahu bahwa dalam penulisan aja adalah sihir mufrad, sihir di mana penulisannya mufrad, si tunggal. Jadi kalau kita lihat tulisan ada huruf doang, ada tulisannya ada simbol doang, ada angka doang, nah berarti dia hanya menggunakan sihir mufrad. Nah, kemudian ada juga sihir muzawwad, sihir ganda, ya, gabungan. Penulisannya ada tulisan, huruf, ada angka, atau huruf dengan simbol. Begitupun selanjutnya ada sihir murakkab, sihir gabungan. Nah, dari sini juga kita bisa tahu betul bahwasannya oh ini ternyata adalah bagian dari ilmu sihir, ya, bagian dari ilmu sihir. Sehingga kita tidak lagi terjebak. Walaupun dia sebutannya ilmu putih, di minggu lalu kita bahas bahwasannya walaupun ilmu putih, tetap sumbernya adalah sihir, ya. Karena sihir itu sendiri di mana di dalam surah Al-Baqarah 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan kafir oleh mereka para syaitan, tapi dibantah walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena yu'allimuna an-nasa sihr, karena mengajarkan sihir. Nah, kita juga harus tahu bahwa apa itu sihir. Jadi di dalam kitab Maradus Sihir dari Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafizahullah, beliau menuliskan huwa aqdun, ya, dia adalah akad, ya, sihir itu adalah akad, uqad, ya, uqad, ikatan, terus waruqa dan mantra, wa kalam dan rafalan-rafalan yang dibaca, ya, takallamu bih au yaktubu as-sahir liya mali syai'an, yang dibaca atau ditulis oleh tukang sihir untuk mengerjakan sesuatu yang bertujuan menimbulkan akibat buruk, ya. Yusaru fi badan al-mashhur. Jadi pada tubuh
yang disihir ya, pada tubuh yang disihir atau akal yang menjadi objek sihir ya. Masuk au qalbihi au aklihi, jadi hatinya, akalnya. Jadi sihir itu adalah ikatan mantra atau rafalan yang dibaca atau ditulis oleh tukang sihir untuk mengerjakan sesuatu yang bertujuan menimbulkan akibat buruk pada tubuh, hati atau akal orang yang menjadi objek sihir secara tidak langsung. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang yang kena sihir, kena efek sihir, maka tanpa disadari badan kita, ya, tubuh kita, akal kita, bahkan hati kita ini akan menjadi seorang yang nantinya akan menimbulkan akibat buruk pada diri kita. Kemarin ba'da Jumat, saya ada seorang non-Islam, ya, saya katakan non-Islam berketurunan ya Cina, non-Islam, ternyata mengalami sihir. Udah coba beberapa tempat untuk pengobatan dengan jalur mereka, tapi subhanallah ketika dia minta coba diruqyah, saya bacakan ayat-ayat Quran itu langsung menjerit, ya, langsung menjerit histeris, langsung jin dalam tubuhnya itu menunjukkan buhul-buhul yang diikat. Dan ditanya sejak kapan kamu? 2 tahun sebelumnya. Subhanallah, efek sihir itu akhirnya membuat anaknya meninggal dunia. Tanpa sakit yang jelas, anaknya meninggal dunia. Terus dia punya usaha bengkel spare part motor, bengkel mobil, dia punya kafe. Itu pun berefek, berangsur bahwasanya usaha-usaha yang dimilikinya kayak langsung tutup. Bukan tutup sih, ada jualan terbuka setiap hari tapi omsetnya menurun jauh. Orang lihat itu tutup. Nah, ini efek sihir tuh begitu. Bukan hanya tubuh kita, bukan hanya badan kita, bukan hanya hati kita, bukan hanya akal kita, tapi ketika kita memiliki usaha, ini juga punya efeknya. Jadi sering saya temukan bahwa ketika seorang istri atau seorang ibu yang menjadi target sihir, maka dia akan berefek kepada anaknya. Jadi kalau misalkan jamaah tiba-tiba anaknya ada sakit lain-lain, atau tiba-tiba dicek dokter nggak apa-apa dan lain-lain, terus tiba-tiba punya sikap yang berubah, saya nggak langsung kepada anaknya, saya lebih sering ke ibunya dulu. Ketika ibunya dicek, baru nanti ketahuan. Bisa jadi anaknya itu terkena dari jalur ibunya. Tapi kalau lakinya yang kena, kalau suaminya yang kena, itu efeknya ke istri memang. Ya, ini kita harus tahu. Nah, selanjutnya, sihir itu punya hakikat. Di antaranya ada yang dapat membunuh. Jadi sihir itu memang ada hakikat. Pertama, walahu hakikatuhu faminhu ma yuqtal. Jadi ada yang bisa membunuh, terus ada yang membuat sakit, ada yang mempengaruhi kaum pria sehingga tidak mampu menggauli istrinya, terus memisahkan suami istri, membuat keduanya saling benci atau membuat 2 orang saling mencintai. Jadi hakikat sihir antara lain bisa membunuh, ya, bisa membuat sakit, mempengaruhi kaum pria sehingga tidak mampu menggauli istrinya, memisahkan suami istri, membuat keduanya saling benci atau 2 orang saling mencintai. Ini salah satu dari hakikat sihir yang ada di kita semuanya. Bisa membunuh, bisa. Jadi ketika sihir ini bisa membunuh manusia, bukan berarti jinnya itu yang mencekik dia. Bukan. Bukan berarti jinnya itu yang menusuk dia. Bukan. Jadi kalau memang jin bisa membawa pisau kemudian membunuh orang, mungkin tiap hari banyak orang yang ditusuk-tusukin sama mereka. Tapi prosesnya bukan itu. Prosesnya adalah ketika sihir itu mengikat tubuh manusia, ya. Ketika sihir itu memiliki efek buruk pada korban sihir, salah satunya mungkin diantaranya kita, maka yang akan dirasakan adalah berefek pada was-was yang bergejolak dalam hati.
Sehingga bunuhnya itu memang dari was-was yang terjadi. Dia mungkin bisa bunuh diri, ya. Makanya banyak kejadian orang-orang yang bunuh diri, ya. Bunuh dirinya sendiri, entah dia lompat dari ketinggian, entah dia menusukkan perutnya langsung dengan senjata tajam, atau dia menggantungkan dirinya, itu semua bersumber dari was-was. Ya, kalau ingat penjelasan saya waktu saya membahas tentang bagaimana Al-Falaq An-Nas, di dalam surah Al-Falaq ada 4 kejahatan, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasat fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 kejahatan dari luar, tapi di surah Al-Falaq menariknya adalah Allah mengajak kita berlindungnya cukup 1 kali. Walaupun kejahatan ini begitu banyak dari luar menyerang kita. Dari kejahatan semua makhluk, misalnya masalah pembunuhan, perampokan, pembegalan, korupsi, itu bisa terjadi. Tapi Allah mengajak kita berlindung dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Terus wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Kenapa malam? Karena kita pernah bahas juga ketika Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, ketika kita faham betul bahwasannya Allah ini yang memelihara 2 timur dan Allah yang memelihara 2 barat, ternyata di ayat ini menggambarkan tentang waktu yang terjadi pada diri manusia dengan jin itu beda. Manusia waktunya dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, nah, jin waktunya maghrib sampai dengan subuh. Ini menjadi sebuah alasan Allah sebutkan dengan kalimat wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi di waktu malam gelap gulita. Karena ini adalah kawasannya bangsa jin. Ini waktunya bangsa jin. Ketika kita tahu bagaimana hadis sahih yang mulia Rasulullah sampaikan ketika azan maghrib datang, maka tahanlah anak-anakmu. Jadi bahasa Rasul, tahan, jangan keluar-keluar, jangan keluyuran di waktu maghrib. Kenapa? Karena syaitan baru mengepakkan sayapnya di waktu maghrib. Nah, di sini kita bisa tahu betul bahwasanya waktunya jin itu maghrib sampai dengan subuh. Sehingga ada kejahatan yang akan mereka lakukan di malam itu. Tapi Allah mengajak kita berlindung dengan kalimat Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali perlindungan. Wa min syarri nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir. Ini juga pernah saya bahas, kenapa wanita tukang sihir? Sedangkan yang menyihir Rasulullah SAW adalah seorang lelaki Yahudi bernama Labid ibn A'sam. Seorang lelaki Yahudi ditemani 3 putrinya. Tapi kenapa Allah menggunakan wanita tukang sihir? Para ulama berbeda pendapat di ayat ini. Kata para ulama, karena Labid ditemani oleh 3 orang putrinya. Lebih dominan wanita, sehingga Allah gunakan kata wa min syarrin nafasati fil uqad. Tapi ada ulama lain berpendapat bahwasanya karena dulu di zaman-zaman Arab jahiliyah kebanyakan para penyihir itu dari kalangan wanita. Kita buktikan sekarang. Pernah dengar istilah kakek sihir nggak? Pasti kita bilang nggak pernah. Kenapa? Karena yang kita dengar nenek sihir. Pernah dengar istilah kakek lampir? Nggak ada kakek lampir, adanya nenek lampir. Ada nenek gerondong, ada nenek gayung. Wa min syarri nafasati fil uqad, berkaitan dengan ayat. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan dengki yang berbuat dengki. Tapi kita diajak berlindungnya 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali perlindungan. Walaupun ada sihir yang menyerang kita dari luar, Qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun ada pembunuhan yang ingin ditargetkan ke kita, Qul a'udzu birabbil falaq. Walaupun ada kejahatan-kejahatan di malam-malam kita lagi tidur, ada serangan-serangan, Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali perlindungan yang kita sampaikan. Walaupun 4 kejahatan. Tapi menariknya adalah di surah An-Nas 3 kali kita diajak berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali perlindungan yang kita bacakan di hadapan Allah, yang kita minta sama Allah atas 1 kejahatan, yakni di dalam diri kita. Berarti bisa kita simpulkan saat ini kejahatan yang paling bahaya itu di dalam diri. Kenapa? Karena kita diajak berlindungnya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kami berlindung kepadamu Rabbin nas, Rabb yang menguasai manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahnya manusia.
3 kali kita sampaikan pelindungan kepada Allah atas kejahatan, yakni waswas. Nah, waswas kalau sudah masuk dalam diri manusia ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena dari waswaslah yang tadinya kita ini orang baik, kita bisa menjadi orang tidak baik. Dari waswaslah yang tadinya kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Dari waswaslah yang tadinya kita bukan seorang perampok, kita bisa menjadi seorang perampok. Dari waswas yang tadinya kita tidak ingin bunuh diri, kita bisa bunuh diri. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Makanya 2 surah ini jangan sampai lepas dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan ditambah surah Al-Ikhlas. Kalau di dalam hadis sahih mulai ditambah surah Al-Ikhlas, ini 3 ayat yang sangat luar biasa untuk penjagaan dan pelindungan. Ya, makanya efek sihir itu bisa membunuh, menyakiti, bisa membuat seorang suami yang benci sama istri. Atau keduanya suami istri bisa benci, atau bisa cerai, bisa berpisah. Yang selanjutnya sihir itu bisa membuat 2 orang saling mencintai. Yang tadinya kita benci dengan seseorang, tiba-tiba bisa mencintai. Hati-hati. Boleh jadi memang ada sihir yang mengikat kita. Ya, itu hakikat sihir. Nah, kalau Syekh Said Ahmad Abdul di dalam kitab Maradus Sihir ini menuliskan ada namanya rukun sihir. Rukun sihir adalah akdun baina sahir bi kufri. Sebuah akad yang diikatkan baina sahir, antara sahir yakni tukang sihir bi kufri, dengan kekufurannya. Jadi memang penyihir ini kalau dia mau menjadi penyihir, dia harus kufur dulu. Dia harus kafir dulu. Kenapa dia harus kafir dulu? Karena sihir yang berlangsung itu harus dia menduakan Allah dulu, harus dia melakukan syirik dulu. Ini baru bisa terjadi. Sihir itu baru bisa terjadi. Akdun baina sahir bi kufri. Jadi kalau cuman melakukan hal-hal sepele, dia sampai pada kafir. Misalkan dia cuman melakukan maksiat aja, tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar sampai membuatnya kafir, terus dia menganggap dirinya penyihir, tidak bisa dikatakan penyihir. Kenapa? Karena dia tidak mengikatkan dirinya dengan kekufurannya. Terus wasyaitani biqudrati, dan syaitan dengan kekuatan-kekuatannya. Ternyata memang di sini ada sebuah gambaran syaitan itu memiliki kekuatan. Ya, tingkatan sihir. Ya perlu kita tahu bahwasanya tingkatan sihir ini bisa terjadi ketika sejauh mana kekufuran yang ada di dalam diri penyihir itu sendiri. Contoh pertama, ketika dia menyekutukan Allah, dalam hal ini misalkan dia menganggap ada kekuatan selain Allah, dia menganggap ada perlindungan selain Allah, dia udah syirik pada Allah. Nah, kalau dia mau melakukan sihir, biasanya akan datang itu jin-jin receh, jin-jin selokan, misalkan jin got, jin kebon yang ikut sama dia buat ngeganggu kita, ya, buat ngegantayangin kita tuh jin-jin itu masih receh. Kenapa? Karena tingkatan kekufurannya tidak tinggi, tidak kuat. Terus ada yang kedua, ada yang tukang sihir atau ada dukun yang dia benar-benar langsung menyembah selain Allah. Misalkan dia menjadikan kuburan tempat keramat, dia sembah bahwasanya inilah Tuhannya. Jadi dia harus memang benar-benar mendeklar langsung bahwasanya Tuhan dia selain Allah ini adalah kuburan. Atau dia mendatangi pohon besar, dia anggap pohon itu yang memiliki kekuatan buat dia. Nah, ini tingkatan sihirnya juga udah beda lagi nih, udah naik nih, udah meningkat. Dia bisa panggil jin-jin yang di gunung, jin-jin yang di laut, semua penghuni gunung, penghuni laut, penghuni goa datang. Saya minta bantuan. Karena memang wasyaiton biqudrati, setan dengan kekuatan. Setan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala bisa terikat sebuah perjanjian dengan tukang sihir. Ya. Kemudian yang ketiga, ala husuli ma huwa fi maqdur al-khal fil maqdur al-khal min takdir al-khaliq. Jadi dengan setan untuk menciptakan sesuatu yang berada dalam batas kemampuan seorang makhluk disebabkan izin atau takdir sang pencipta. Mereka minta izinnya sama Allah.
ya, mau sejahat apapun tukang sihir atau penyihir, dia tetap minta izin pada Allah Subhanahu wa taala untuk proses sihir yang dia lakukan. Ya, ini namanya izin kauni. Yang saya pernah bahas ya. Ada izin kauni, di mana izin ini memang bisa berubah kepada seseorang, di mana seseorang ini meminta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ada akad perjanjian antara syaitan dengan antara tukang sihir dengan setan. Jadi memang sihir itu adalah kekuatan langsung tukang sihir yang dia berikat dan dia meminta langsung kepada bangsa jin. Nah, kedua, kalau kita mau tahu kekufuran penyihir, ini memang dia meminta bantuan kepada setan secara langsung. Terus tukang sihir ini memang melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan setan dengan melakukan hal-hal keji, dengan melakukan hal-hal munkar yang mungkin nggak pernah terlintas pada pikiran manusia normal. Jadi saya pernah atau sering ceritakan bahwasanya ada yang mereka lakukan secara keji, misal tukang sihirnya melakukan hubungan dengan pasiennya, nanti cairannya itu, spermanya itu digunakan untuk media sihir. Ya. Nah, sesaat Ahmad Abdul menuliskan seperti apa kekufuran penyihir. Pertama ada menghina ayat-ayat Allah. Jadi para penyembah syaitan ini memang memperlakukan ayat-ayat Quran itu sangat keji. Seperti ngencingin ayat Quran. Jadi memang semakin dia menghina Allah, semakin dia melakukan perbuatan keji, semakin dia melakukan perbuatan munkar, langsung menyatakan perang terhadap Allah, maka kekuatan sihir ini semakin kuat, ya. Kekuatan dan tingkatan sihir ini memang semakin kuat. Sampai ada di antara mereka yang ngencingin ayat Quran, ya, terus menjadikannya sendal. Alhamdulillah. Jadi memang perilaku mereka ini di luar batas pikiran kita sebagai manusia. Kok bisa ya Al-Quran itu dikencingin? Padahal kita lihat kasat matanya, ini Islam gitu misalkan. Kita anggap dia Islam, Ustaz, dia kiai. Tapi ketika dia sudah melakukan ini, berarti kita sudah katakan dia tidak lagi Islam. Tapi dia kafir. Dia sudah seorang murtad yang keluar dari agama Allah. Dia sudah melakukan perbuatan keji, yakni mengencingi Al-Quran, sampai Quran dijadikan sendal. Ada yang sampai menjadikan Quran ini sebagai pembersih toilet, untuk membersihkan kotoran-kotoran. Terus ada yang jadikan Quran ini sebagai tisu buat membersihkan najis. Terus menulisnya dengan darah haid, air kencing, menulisnya secara langsung, dan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Jadi memang banyak kekufuran penyihir. Semakin dia kufur terhadap Allah, semakin dia menghina Allah, maka sihir ini semakin kuat ikatannya. Nah, kemudian melakukan perbuatan keji seperti yang dilakukan antara tukang sihir, melakukan sholat dalam keadaan junub. Kan konyol, ya. Kita bilang kan konyol. Ketika dia melakukan ibadah, kasat matanya orang lihat dia ibadah, tapi dalam keadaan junub, nggak boleh. Di dalam Islam ini nggak boleh, haram hukumnya. Dia harus mandi dulu, dia harus bersih dulu dari junubnya. Tapi karena mereka sengaja untuk menghina Allah, mereka sengaja untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji, dia ingin menyelewengkan agama, maka yang dia lakukan adalah dengan cara ya ngeledek. Kalau bahasa kita ngeledek, bahwasanya dia sholat, kelihatan sholat, tapi dalam keadaan junub. Terus dia juga melakukan zina dengan mahramnya. Ya. Saya pernah ada orang yang pernah tobat pada Allah menjadi orang santet. Dia pernah mengajak ibunya langsung melakukan hubungan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Terus ada yang sengaja berwudu dengan khamar, dengan minuman keras. Ini sebuah penghinaan bagi kita.
Kalau kasat mata kita memang melihatnya ini sebuah penghinaan. Tapi lagi-lagi yang dia lakukan ini adalah hal yang sangat sengaja untuk memproses atau menjalani ilmu sihir untuk menjadikan sihir ini sebagai alat menyakiti orang. Ya. Terus ini hal kecil lah, hal contoh hal-hal yang banyak kita temukan di lapangan yang dilakukan oleh tukang sihir mengutuk ya atau menghina atau benar-benar mendeklar bahwasanya mereka sedang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kita tahu wasyaitan bikudrati. Terus kekuatan setan itu seperti apa? Ada Syekh Sulaiman Al-Ashqar berkata, jika sudah pasti bahwa sihir tidak akan pernah terjadi dengan penyembahan tukang sihir kepada setan, dengan bantuan setan kepada tukang sihir, maka kita mesti mengetahui kekuatan-kekuatan setan agar kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan yang mungkin dicapai oleh seorang tukang sihir. Ya, jika memang itu adalah yang dilakukan atau keterlibatannya langsung dengan setan, ya antara tukang sihir dengan setan, maka kita juga harus bisa dari sinilah kita bisa mengukur tentang sejauh mana kekuatan-kekuatan setan yang ada di dalam tukang sihir tersebut. Pertama, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh jin itu sendiri adalah kecepatan gerak. Ya. Dalam proses sihir, saya pernah contohkan. Misal ya, wangi. Misal ini sebuah benda yang akan dijadikan media sihir oleh tukang sihir. Dia menggunakan jin, dia terikat perjanjian dengan jin, dia meminta pertolongan kepada jin. Kemudian ketika dia meminta pertolongan ini kepada jin, kita lihat benda yang dia jadikan sebagai media sihir, nanti benda ini dibuatnya sedemikian rupa secepat mungkin oleh tukang sihir. Dia buat sejauh mungkin, ini bendanya terlihat ya, ini sebuah bambu kecil ya, atau kayu kecil pengharum ruangan. Terus kalau dalam posisi diam kita bisa tahu benda ini, tapi kalau kita goyangin secara cepat, kita nggak kelihatan lagi benda itu. Nah, disinilah syaitan atau dalam hal ini adalah jin, dia mengambil benda tersebut kemudian membawa ke dalam tubuh manusia. Ini yang disebut dengan wasyaitan bikudrati, syaitan dengan kekuatan. Terus syaitan juga bisa memiliki kekuatan membawa alat berat. Ya, alat berat bukannya molen ya, bukan molen itu berat banget, nggak mungkin dia bisa pakai. Terus ada kekuatan penciuman. Makanya kata para masyayikh, kata para ulama, jin itu seperti anjing yang dia punya penciuman yang tajam. Ini menjadi sebuah alasan kenapa tukang sihir ketika ada orang yang datang yang minta disihirkan, maka yang diminta sama tukang sihir ini adalah minta benda-benda yang pernah dipakai sama orang tersebut. Misalkan pakaian dalam, misalkan baju, jam tangan. Nih jam tangan yang kita pakai, ini jam tangan bekas keringat saya ini kena keringat saya. Maka jam tangan ini bisa dijadikan media sihir oleh mereka. Karena ada keringatnya, dia datang, terus jinnya dipanggil nih. Ini aroma sahal sebagai target sihir. Lu datang dah, lu ikat di dalam tubuh. Nih, lu bawa benda-benda ini. Dia akan lakukan ritual-ritual. Biasanya dia akan membuat ya wangian untuk memperkuat. Atau dia menyembelih binatang tidak dengan nama Allah, atau dia melakukan perbuatan keji dulu seperti tadi yang saya sampaikan, Al-Quran dikencingin dulu nih Quran, wah dengan ritual-ritualnya, sehingga jin itu bisa masuk langsung mengikat di tubuh korban sihir. Nah, itu kekuatan penciuman. Terus kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan. Jadi kita pernah bahas bahwasanya jin mampu berubah bentuk dan penjelmaan, berubah wujudnya, mampu, karena memang izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran ketika kita
Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau pernah bilang bahwasanya kalau kita lihat ada binatang di malam hari berwarna hitam, misalkan kita lihat anjing warna hitam tengah malam lewat, maka bisa dipastikan itu bukan anjing, tapi adalah jin yang sedang menyerupai anjing. Apapun yang aneh aja, kita lewat tiba-tiba di kebun banyak anjing warna hitam, bisa dipastikan itu bukan anjing, sesungguhnya anjing itu adalah jin yang sedang menyerupai. Terus kekuatan mengangkat benda berat, kekuatan akal. Jadi memang inilah yang menjadi sebuah alasan kita, bahwasanya menjadi sebuah alasan untuk kita yakini bahwasanya sihir itu ada, sihir itu benar-benar terjadi, karena memang para ulama itu sendiri juga sudah menuliskan banyak sekali tentang pengetahuan sihir kepada kita semua, atau juga di dalam hadis sahih yang mulia tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang yang terjadi di dalam dirinya, praktek-praktek sihir itu berlangsung. Atau juga di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan penyihir, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan 10.000 pasukannya Fir'aun. Kan di dalam menghadapi pasukan Fir'aun itu ada dua bagian, ada sahirun yakni penyihir, ada saharun. Fir'aun menganggap bahwasanya sahir ini bisa dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi sahar ini justru lebih kuat dibanding sahir. Nah, karena sahir ini 10.000 jumlahnya, itu bisa dengan izin Allah mendapatkan hidayah. Mereka langsung mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbil alamin, Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Rob pencipta alam semesta ini. Firaun tuh kalang kabut, ketir, gila, penyihir yang gue bayar aja bisa mendapatkan hidayah, bahasa gitunya gitu. Bahkan Nabi Musa sendiri juga kena efek sihir. Oke, itu sedikit penyampaian dari saya, jemaah yang dimulakan Allah SWT. Saya kemarin janji bahwa kita bisa mendeteksi diri kita ini dengan memegang urat nadi. Pegang ya. Bisa begini, pegang nadi kita dengan 3 jari ya, dengan 3 jari, atau bisa dari sini. Kita rasakan nadi kita. Nanti saya akan bacakan ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang sihir, tentang ain, tentang hasad, ya. Boleh jadi dari ayat yang saya bacakan ini, kita adalah orang yang kena sihir atau kita adalah orang yang kena ain. Ini ilmu yang saya dapatkan dari Syekh Mu'ad Yusuf Al-Hashimi. Beliau mengajarkan mendeteksi lewat urat nadi. Denyut nadi. Silakan jamaah lakukan. Ustaz Ibnu Sabat, ajak jamaah pegang, yuk jamaah kita pegang nadinya. Nanti kanan atau kiri Ustaz ya? Kanan kiri sama aja Ustaz. Kanan kiri sama. Baik. Nanti kita bisa Silakan. rasain gimana? Nanti bisa ketahuan tuh. Bisa ketahuan pada bagian pada ayat apa rasanya. Ya, silakan sahabat MKI untuk memegang urat nadinya di tangan kanan atau tangan kiri dengan 3 jari ya. Ini normal nih, denyutnya normal. Jadi pada saat kita membacakan ayat Quran, kemudian berkaitan tentang sihir, ini nadinya biasanya lebih cepat detaknya, layaknya denyut yang tidak normal. Nah, berarti kita sedang kena sihir saat ini. Atau ketika dibacakan tentang ayat yang berkaitan tentang ain, terus denyutnya kencang. Nah, kita termasuk orang yang kena ain. Hasad, ya, tentang hasad, kita sedang kena hasad. Allah alam. Nah, waktu duduk bareng sama Syekh, saya minta diterapi sama Syekh. Saya minta dideteksi Syekh.
saya lagi sakit apa sebenarnya, bisa dicek nggak, sihir atau lain-lain. Saya bacain ayat tentang sihir, alhamdulillah saya nggak apa-apa. Beliau bacakan ayat tentang hasad, saya nggak apa-apa. Terus pas beliau bacakan ayat tentang ain, tangan saya mulai bergerak, terkuat. Tangan saya bergetar di api sama Syekh. Kata Syekh, berarti ada ain yang sedang menimpa kamu, kata Syekh. Terus lewat pemikiran-pemikiran ain itu masuk. Terus kita duduk bareng. Terus ada guru saya, Ustaz Ahmad Junaidi, ketua umum ARSI. Beliau bilang, wah mungkin karena ente nelanjangin Syiah tuh. Gitu. Jadi pada saat saya ngebongkar tentang Syiah, kesesatan Syiah, memang di saat itu banyak sekali orang-orang Syiah menghujat habis-habisan. Boleh jadi di saat itu saya kena. Allah jaga, Allah lindungi. Oke, udah semua, udah siap? Ya, saya coba bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين 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 ومن كل عين. Oke, apa yang dirasa jamaah? Ada yang berasa pada saat sihir kemudian detaknya kuat, denyutnya kuat? Ada nggak? Nggak ada saya. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Berubah nggak? Lebih tenang nggak? Buis berasa apa? Lebih tenang nggak? Misalnya denyutnya yang tadinya cepat atau tiba-tiba lebih tenang. Biasanya dia berubah ya ketika dibacakan Quran, denyutnya itu akan berubah. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada perubahan. Nggak ada berubah. Tangan kiri saya bergerak. Lebih cepat saat. Itu di bagian apa Bu Yanti? Sihir ya?
Ustaz, tangan saya juga bergetar, Tat. Bahas ayat apa? Sihir. Yang pertama, Sihir itu. Iya. Iya. Nah, kena berarti Bu Yanti kena sihir. Oke, Ada yang berasa pengen muntah, Hah? Ustaz. Ada yang berasa pengen muntah, Ibu Imah. Yang pertama, kedua, apa ketiga Bu Imah? Hasad katanya. Oh, hasad, hasidin idza hasad. Iya. Atau hasad. Berarti. Ustaz, saya merasa seperti berdenyut pas ain. Tapi tangan nggak getar-getar, Ustaz. Yang memang nggak mesti getar ya. Bacain sekali lagi, Ustaz. Oke. Udah nadi kayak Ya, deg-degan memang. cepat. Memang kalau Iya. pas berkaitan, coba pegang lagi nadinya ya. Kita ulang lagi, kita fokus, rasain dulu nadinya. Dalam kondisi normal, Ustaz ya. Kondisi Dirasakan normal ya. sekarang. Sebelum, ya. Ya, kita udah dalam kondisi normal, pegang. Ya, saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. 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 Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 سحر 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 سحر. Ini biasanya kalau pas bab sihir langsung bereaksi. Aman ya? Bu Ninik, gimana Bu Ninik? Berasa apa tuh Bu Ninik? Saya bacain lagi ya, baca dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama wa min kulli ain min kulli ain min kulli ain 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 ain. Apa rasanya? Lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. 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 Aman ya? ada biasa aja. Biasa aja ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi memang jin itu bisa kita sebutkan identitasnya. Masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia itu lewat apa? Nah, saya sering nyebut identitas jin itu ketika dia di tubuh manusia. Misalkan, kamu jin yang masuk ke dalam tubuh ini karena ingin menjaga wanita, ingin menjaga pria, ingin menjaga keluarga ini. Keluar semuanya. Berarti dia identitasnya sebagai jalur-jalur keturunan. Saya juga tanyakan, wahai kalian bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh ini karena ingin menyakiti atau mendapatkan sebuah perintah sihir. Sihir, sihir. Berasa, oh berarti ada sihir yang masuk. Itu identitas itu ketika disebut, maka ada yang langsung berefek. Jempolnya apa tuh sih? Saat saya langsung muntah-muntah. Gimana, Ustaz? Apa tuh? Apa yang muntah? Iya, dari yang pertama bergetar terus langsung muntah-muntah. Apa nih?
Hasad Bu atau Ain, Sihir. Ya, memang ini Sihir, Ustaz. enaknya bisa langsung ya, offline ya. Mudah-mudahan jamaah bisa ketemu dalam offline. Ini Iya. Bandung belum jadi-jadi kita nih Bandung nih. Bu Is, gimana Bu Is nih Bandung? Iya, Sahel, kalau Bandung sebetulnya saya menunggu dari koordinator Jawa Barat, karena kan yang punya wilayah mereka dan untuk tempatnya mereka yang lebih paham gitu. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Bandung, Ustaz. Baik, baik. Banyak yang reaksi ya. Ada yang mau muntah setelah bergetar. Saya muntah nih Ustaz. Wah, Bu Ninik. Wah, berarti ada sesuatu nih Bu Ninik. Ada sesuatu kurang disemprotin parfum Sahalmix tuh kayaknya. Oh iya, bener ya. Baik Ustaz, Ya, kita buka sesi tanya jawab Ustaz ya. boleh. Baik, sahabat MKI. Nah, waktu juga nih harus dicepat juga untuk sesi tanya jawab. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita simak dulu yang mau lewat nih. Ini salah satu produk MKI yang mendukung dakwah kegiatan sosial dari MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan sahabat MKI bisa berkontribusi ya, membesarkan produk-produk MKI dengan membeli, ya, menyebarkan dan mempromosikan kepada masyarakat luas. Baik, para jamaah dan sahabat MKI sekalian, silakan yang mau bertanya. Tadi sudah ada Ustadz yang bertanya ya. Ini titipan, saya bacakan Ustadz ya. Saya bacakan sebentar. Tadi sudah saya ini. Ini Ustadz, ini suami saya punya barang ya, yang katanya diisi jin di dalamnya. Dan dia mempelajari tentang ilmu-ilmu yang saya tidak mengerti. Tujuan dia mempelajari itu katanya untuk menyembuhin orang-orang yang sakit non-medis. Sejak awal menikah, saya kira dia wirid dan puasa untuk menjalankan sunnah. Tapi menurut saya itu menyimpang. Karena yang dia niatkan bukan untuk menjalankan sunnah, melainkan untuk mendalami ilmu itu. Pada saat puasa entah kenapa suami jadi pemarah. Bahkan sambil bawa golok, ya, setiap saya mengingatkan dia selalu marah. Dan saya punya anak dari lahir sampai sekarang suka ada yang ganggu. Apalagi sekarang udah besar, dia selalu bicara, katanya ada hantu, sambil nunjuk ke tempat di mana barang-barang suami saya disimpan. Dan saya selalu bermimpi ada jin yang tidak suka sama saya dan anak saya. Katanya yang lebih dahulu suami rawat itu jin bukan saya. Ini apakah ada amalan untuk menyadarkan suami saya, Pak Ustadz? Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Nahda ya, ini pertanyaan titipan dari seseorang, Ustaz. Silakan Ustaz dijawab atau dikomentari, Ustaz. Kalau misalkan ditanya ada biar dia sadar, sebenarnya bukan amalan ya, bukan amalan, tapi langsung pada praktik ruqyah. Kalau masih dalam satu rumah, maka secara diam-diam bacakan air apapun dengan niat untuk meruqyah suaminya, dengan niat untuk menyadarkan suaminya, dengan niat tujuannya agar jin dalam tubuhnya itu keluar dari tubuh suaminya. Atau bisa sebagai seorang istri mewakili, ya Allah, saya mewakili suami saya. Jika ada jin yang terikat di tubuh suami saya karena amalan-amalan di mana dia pernah mengundang jin, maka saya sebagai istrinya memutuskan perjanjian itu kepada dia. Nah, air tersebut sesudah dibacakan nanti dicampur di galon atau disiapkan di rumah ketika dia nyeduh kopi, nyeduh teh dan lain-lain. Nanti air tersebut dia rutinkan minum. Nah, itu bisa membuat dia nanti berubah insya Allah. Nah, kedua, efek dari perbuatan itu ke anaknya. Memang anaknya jadi suka bisa lihat dan lain-lain. Anaknya terganggu tuh. Ada jin yang.
Nah, umumnya adalah jin-jin gangguan-gangguan keturunan. Nah, kok suami saya jadi marah? Memang marah. Orang kayak gitu tuh akan menjadi seorang yang punya emosi tinggi ya. Emosinya tinggi, marah-marah. Keluhan lain biasanya kalau nggak kepala perut sering sakit. Ya, itu Ya, aja. baik. Eh, ini banyak sekali pertanyaan Ustaz di chatroom ya. Hmm. Ini ada Bu Yuriyah Bogor. Apa mau langsung bertanya, Bu? Silakan dikasih kesempatan. Ya. Mana Bu Yuriyah? Atau yang sudah ngangkat tangan? Atau Bu Yuriyah ada? Silakan, Bu. Ada, Ustaz. Baik, Assalamualaikum, ya. Ustaz. baik, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini Ustaz tadi begitu selesai pembacaan tadi, kok anak saya malah dadanya malah sesek, Ustaz. Nah, itu ada yang nanggung tuh. Ada jin yang nanggung. Ada jin lu manggil-manggil doang sih kagak dikeluarin. Itu gimana, Ustaz? Nanggung itu niatkan aja lu pas. Itu kemarin boneka masih ada, Bu? Ada, Ustaz. Akhirnya boneka yang ada di kamar saya bawa kamar saya semua aja lah. Tapi saya rencana mau ruqyah yang kata Ustaz tuh barengan dengan foto-foto yang ada di rumah gitu ya, Ustaz ya. Ya, lintasan sihir itu. Mau Itu saya bisa coba jadi ini dulu boneka gitu. itu lintasan sihir. Berarti niat gimana itu, Ustaz? Niatnya ya hancurkan dan hilangkan semua jejak sihir serta buhul-buhul sihir. Terus satu lagi, Ustaz. Diniatkan itu sebagai lintasan sihir. Ya Allah, jika ini adalah lintasan sihir yang berefek kepada buhul sihir di tubuh saya, maka saya izinkan semuanya untuk hilang jejak dan hancur semua buhulnya. Bisa diniatkan. Ya, satu lagi, Ustaz. Kan pembacaan surat Al-Baqarah di saya itu tiap hari itu bisa 2 atau 3 balik gitu ya, Ustaz ya. Walaupun kadang saya baca langsung atau kadang dengan murotal gitu, dengan diniatkan yang sama gitu kan. Nah, tapi kan rasa pegal yang saya alamin pas menjelang asar itu kan biasanya pada maghribnya tuh Ustaz ya, sama suami saya tuh diruqyah tuh bagian punggung, kiri kanan, sama kepala kemarin tuh, karena kepala kan berat sekali gitu ya tuh, alhamdulillah tuh enteng gitu. Tapi suami saya jadi ini Ustaz, ambruk juga dia, mual. Nah itu gimana Ustaz? Setiap kali dia melakukan itu, badannya lemas terus mual, udah lemes gitu. Iya kan suaminya terdeteksi ada jalur-jalur turunan. Jadi jinnya itu ikut ngerasain. Ikut capek. Nanti beliau jadi sering kena juga efeknya akhirnya. Jadi gimana ya? Jadi bingung saya kalau gini. Nggak usah bingung. Jadi bisa gini minta sama Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu agar jika memang ada jalur keturunan yang ikut saya, kakek nenek dan lain-lain, supaya dia tidak ikut campur dengan urusan saya ketika saya meruqyah istri saya gitu. Suaminya gitu ya. Jadi ada bahasa kita tolak dulu mereka, lu jangan ikut campur, sono dulu gitu. Gue mau ruqyah bini gue nih, lu nggak usah ikutan dah, bahasa kasarnya gitu lah. Ya, sekarang Ustaz. Afwan. Ya silakan, ada lagi nih Bu Iis yang mau bertanya langsung. Ya, assalamualaikum Ustaz Selo, assalamualaikum sahabat-sahabat surgaku semuanya di MKI pagi ini. Terkait yang tadi, kalau kita datang ke orang yang mau minta kita tolong, kemudian menanyakan jalur ibu kandung ya, nama ibu kandung. Jadi beberapa waktu lalu saya ngobrol sama teman yang dia punya masalah dengan suaminya itu, dengan temannya, masalah uang, masalah pinjaman gitu. Terus dia bawa ke satu ustadz di daerah Bogor.
dan berhasil katanya. Jadi ketahuan bahwa yang punya hutang itu menggunakan sihir dan segala macam, dan ada buhul-buhul atau di taman atau di rumahnya. Kemudian dia ngajak saya karena kan saya juga ada masalah nih, Sahal, nagih uang ke beberapa orang tapi susah banget gitu ya. Terus dia ngajak. Tapi ketika Ustadz Sahal tadi mengatakan kalau menanyakan nama ibu itu berarti termasuk ke dalam sihir. Nah, itu juga kayaknya ada sepertinya itu, Tat, nanyain jalur Iya, nama ibu orang tua kamu itu gimana saya, Tat? dasar ide kan. Jadi yang tanpa disadari yang didatangi sama Bu Iis nih Saya dukun. belum datangin, Ustaz. Oh belum. Itu dukun Bu. Itu dukun itu. Jadi Kalau misalkan Bu Iis mau lakuin sendiri, minta sama Allah, sebutkan nama orang itu, ya, terus minta sama Allah agar orang itu dibalikkan hatinya. Yang tadinya keras, yang tadinya jauh untuk tidak membayar hutang, yang tadinya selalu menghindar, maka dekatkan ya Allah, mudahkan ya Allah agar dia hatinya engkau bolak-balikan supaya dia sadar bahwasanya dia sedang memiliki hutang kepada saya. Jadi minta aja langsung sama Allah. Nah, efeknya jadi bahaya Bu Is, karena ketika Bu Is mendatangi dia itu kan udah jelas dia dukun. Datang aja 40 hari 40 malam ibadah kita nggak diterima. Datang doang. Maksud dakohu ketika kita yakin ucapannya, oh iya benar juga ya. Nah itu udah bisa dikatakan kafir terhadap apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah nanti akan ada jin yang akhirnya ngikut ke Bu Is, ke keluarganya. Kalau istilah Betawi kagak beklima urusan, jadi malah makin rungkat ya. Makin rungsing ke depannya. Ya, makasih Ya, baik. Sahal. Baik. Baik, Ustaz, Semoga ini Allah mudahin. Semoga Allah mudahin. ada 2 lagi pertanyaan, Ustaz. Ini dari Bu Ida. Ustaz, sepupu saya umur 6 tahun ya, sekarang jadi bisu. Setelah 3 tahun lalu di Samarinda saat menghadiri akad nikah tantenya di sebuah gedung tua yang ada pohon besar. Saat itu Kemal lihat nenek tua ya yang orang lain tidak lihat. Ini gimana, Ustaz, kasus ini? Itu rukyah ibunya dulu. Kalau mau rukyah ibunya, terus ibunya dibimbing untuk membatalkan perjanjian. Terus ibunya mewakili anaknya. Ya Allah, saya mewakili anak saya jika ada anak saya yang terganggu usai melihat makhluk di gedung tua, maka izinmu ya Allah sembuhkan. Izinmu ya Allah keluarkan jin dalam tubuh anak saya. Jadi ketika ibunya dirukyah, biasanya reaksi tuh ibunya nanti berefek ke anaknya. Baik, ini dari Bu Uri Dewi. Tanya, Ustaz, pernah ada bau semacam ubi atau singkong bakar di dalam rumah. Sampai kami keluar rumah mencari asal bau tersebut. Kami langsung sholat, tahajud, dan zikir. Alhamdulillah lalu hilang. Apa itu, Ustaz? Itu ada yang lagi ngopi kayak tengah malam itu. Kalau ada yang lagi ngopi, prasangka baik aja dulu Bu. Barangkali lagi ada yang ngopi pakai singkong kan enak gitu tengah malam lagi. Dari ini Bang Selo nih ya. Pakai parfum Sahal Mix bisa nggak saat ini untuk menangkal sihir atau... Oke, saya mau kasih tahu ya. Saya mau kasih tahu buat jamaah. Sebenarnya ini saya jarang buka ya. Saya jarang buka hal ini. Jadi memang pengelola produksi parfum yang saya buat, parfum Sahal Mix yang ada di Buninik itu pembuatannya pertama dalam keadaan wudhu. Jeung mentari ya sana belum ada ini, belum masih. Hah? Ya. Ada suara. Nah, pertama dalam keadaan wudhu, yang kedua sambil membacakan ayat-ayat Quran. Ya. Dan lagi-lagi di parfum tersebut memang sudah diniatkan juga untuk ruqyah. Salah satunya niat ruqyah, kita mohon sama Allah agar Allah jaga, Allah lindungi kita. Terus yang kedua,
untuk sihir masmum. Sihir masmum ini sihir yang masuk lewat parfum. Ya. Karena banyak sekali sekarang orang-orang ketika mencium satu aroma, kita tiba-tiba jadi tergila-gila sama orang tersebut. Nah, itu namanya sihir masmum. Nah, di sihir sahalmis itu juga saya bacakan untuk penangkal sihir dari masmum, sihir manfukh. Jadi selain kita menikmati aromanya, ya izin Allah, Allah akan jaga, Allah lindungi kita. Ada sihir manfukh, sihir yang ditiupkan, ada sihir marsyus, sihir yang disemprotkan lewat air di rumah-rumah kita. Itu sihir itu, parfum itu bisa disemprot tuh. Misalkan depan rumah kita, niat ya Allah jaga, Allah lindungi. Ya, karena saya sering sekali kalau ruqyah itu bawa parfum sendiri, nanti parfum itu saya semprotin karena parfum yang saya miliki, yang ada di Bu Ninik itu semua sudah dalam kondisi diruqyah. Ya, nggak tahu di Bu Ninik masih ada apa enggak. Masih ada, buruan dah, takut kehabisan. Itu lumayan, Masya Allah. Itu memang untuk penjagaan perlindungan terbaik, Insya Allah, dengan izin Allah. Ini jarang saya sampaikan ke orang-orang. Iya. Saya jualan aja. Masya Allah. Jadi ketika ditanyakan sama Ustadz Selo, ya jamaah MKI mesti tahu bahwasannya itu parfum bukan sembarang parfum. Itu parfum memang udah diniatkan untuk ruqyah, diniatkan untuk menangkal sihir-sihir yang memang ada di dalam diri kita semuanya. Masya Allah. Ini ya parfum Sahal dari produksi dari Ustadz Sahal ya. Silakan para sahabat MKI yang berminat bisa menghubungi Bunda Ninik ya. Ada nomornya, silakan dicatat. Salah satunya tiba-tiba suaminya berubah sikapnya, ya. Terus kita menduga, suruh pakai parfum itu. Masya Allah. Masya Allah bisa. Pernah ada jamaah juga begitu. Dia ketemu seorang sales pinggir jalan, tiba-tiba berubah, terus tiba-tiba nggak pulang, lupa istri dan lain-lain. Subhanallah, istrinya kasih dia parfum. Sekarang suaminya balik lagi. Nah, memang untuk niat itu ya, karena untuk niat mengantisipasi ada sihir yang masuk lewat parfum, masmum, manfukh, marsyus atau makul dan masyrub ya, makul dan masyrub. Ya, ini banyak lagi Ustaz nih pertanyaan Ustaz di chatroom ya. Ini saya bacakan. Ini nomor HP Bu Ninik juga bisa dicatat di chatroom mungkin yang memiliki handphone beliau. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Nahda ya. Ustaz mau tanya, kalau memang terkena ain ya, solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya, ini menarik nih. Solusi yang bisa kita lakukan ketika kita kena ain, pertama, siapkan air. Kemudian air ini kita bacakan ayat Al-Quran. Kalau kita tahu siapa yang mengirimkan ain kepada kita, maka orang itu bisa kita, pada saat kita salaman orang itu, kita ambil jejaknya. Nanti jejaknya itu kita campur dengan air yang sudah kita baca, terus air itu buat dimandikan di tubuh kita. Bisa juga kita bacakan ayat Quran, niatkan semuanya untuk menghilangkan jejak ain. Atau menarik ya, kemarin pada saat pembahasan dengan Syekh Mu'ad itu, walaupun banyak perbedaan, walaupun banyak perdebatan ya di kalangan asatidz itu, bahwa Syekh mengajarkan misalkan kita bisa mengambil jejaknya dia lewat tempat duduknya, usap. Kita misalkan tahu yang mengirimkan air ini teman saya nih, kita ketemu salaman, jejak bekas salamannya kita langsung cuci. Selama itu belum kena sabun, jadi jangan pakai sabun ya, lap, nanti airnya campur, usapkan atau dimandikan langsung ya. Atau ada juga misalkan kita sengaja siapkan korma itu dimakan sama dia, terus biji kormanya bisa kita kumpulin, nanti biji kurmanya itu kita rendam, air dari rendaman niatkan untuk menghilangkan jejak ain itu, maka bisa dihilangkan di tubuh kita. Karena proses ain ini juga harus berkaitan dengan mengirim ain.
Untuk menghilangkan ain itu, kita harus tahu siapa yang kirimkan ain ke kita. Ini untuk menghilangkan jejaknya, memang harus tahu langsung siapa yang kirimkan ain. Terus kita harus ketemukan dia, harus ambil jejaknya. Bisa insya Allah. Ustaz, baik Ustaz, Baik. ini ada lagi nih Ustaz. Ini mohon nasihat Ustaz. Jika ada seorang ayah membekali perisai kepada putrinya berupa kekuatan goib ke dalam tubuh atau jasadnya, namun putrinya tidak pernah mengetahui hingga dewasa dan berkeluarga. Gimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Pertama kita menolak ya, sebagai orang tua, ketika kita sadar itu bisa berefek kepada putrinya. Karena dengan perlindungan, dengan kekuatan gaib itu sama aja mengikatkan sebuah perjanjian dengan tanpa disadari akan ada jin yang mengikat di dalam tubuh putrinya. Dan itu harus segera disadarkan bahwa penjagaan terbaik, perlindungan terbaik ini hanya kepada Allah SWT. Nanti efeknya jangka panjang. Akhirnya putrinya jadi introvert, jadi menyendiri, suka marah-marah, punya karakter yang gak bagus, hatinya kotor, sulit menerima, sering sulit memaafkan. Terus nanti mohon maaf, ketika jin itu ada dalam diri, jin itu kan akhirnya mencintai tubuh putrinya. Nah, ketika dia mencintai, sehingga dia akan sulit menikah. Yang tadinya dia mau sama seseorang, tiba-tiba orang itu dibikin gak mau, dan lain-lain. Walaupun sudah menikah, nanti dibikin selalu ribut dengan masalah-masalah sepele suami istri. Kalaupun sudah menikah, nanti dibikin sulit mempunyai keturunan, banyak. Jadi efek-efek jangka panjang. Harus segera disadarkan. Harus segera disadarkan, harus segera dihentikan. Agar tidak terlalu berkelanjutan ya jangka panjang. Gitu. Ya, ini ada lagi Ustaz. Afwan Ustaz, apa gangguan jin sama dengan sakit skizofrenia atau paranoid dan curiga dengan orang sekitar? Sering terdengar bisikan-bisikan dan teriak-teriak ya. Kadang suka melukai dirinya sendiri. Gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Ini pertanyaan menarik. Dari pengalaman saya terjun di dunia ruqyah sejak 2005 ya. Sejak 2005 saya sudah turun di dunia ruqyah. Maka saya banyak sekali ketemu seorang yang kena bipolar disorder, anxiety disorder. Terus saya ketemu skizofrenia, ya sakit skizofrenia. Maka bisa kita katakan bahwa itu positif gangguan jin. Walaupun dalam segi psikis, dalam segi psikologi itu bisa diketahui jenisnya, tapi umumnya mereka yang terkena skizofrenia, bipolar, bahkan anxiety disorder itu sedang terkena gangguan jin. Maka solusinya adalah ruqyah. Kalau solusinya hanya psikiater, maka dia akan semakin banyak minum obat-obat penenang. Saya ada jamaah yang sudah 12 tahun mengidap sakit anxiety disorder, 12 tahun selalu minum obat setiap hari karena ada kepanikan hebat tiap hari. Subhanallah, ketika dibantu dengan beberapa kali ruqyah hilang. Sampai dokter dari NCT itu nanya, kok tumben gak berobat-berobat, kok tumben gak datang-datang, kok tumben gak kemari-mari nih. Dia bilang saya udah sembuh alhamdulillah dengan izin Allah melalui ruqyah. Saya juga ada pernah nanganin orang skizofrenia, sering melukai diri dan lain-lain. Tapi ketika dibantu ruqyah, izin Allah, akhirnya orang itu jadi sembuh. Nah, memang ketika jin menguasai diri manusia, maka ada penguasaan lain di tubuh manusia. Karakternya mudah berubah, emosinya nggak jelas, terus sering mau melukai diri, sering mau kayak ada yang dengar bisikan. Ya. Kalau lagi ngobrol dia sering terganggu tuh, ada obrolan-obrolan di luar dia. Itu saya pernah ada begitu. Kayak gitu ya. Ustaz, pertanyaan terakhir nih Ustaz ya, untuk pertemuan ini luar biasa nih ya, respon dari sahabat MKI. Ustaz, cara tahu siapa yang kirim ain, ini gimana Ustaz? Cara tahu yang kirim ain itu biasanya lewat firasat. Nah, lewat firasat atau lewat doa, kita mohon sama Allah agar Allah tunjukkan siapa yang mengirimkan ain ini kepada saya. Nah, nanti dilihat
bisa jadi lewat mimpi, bisa jadi sering berprasangka dia nih, ada firasat di hati dia nih. Maka sebutkan nama dia dalam doa kita untuk menghilangkan jejak ain itu. Ya. Saya pernah ketemu Syekh di 2016 itu. Kalau ini sihir ya, kalau ini sihir saya bilang, wah ada firasat apa di hatinya, nama siapa, sebutkan nama itu. Nanti akan berasa nggak nyaman di tubuhnya, disitulah letak buhul yang mengikat. Nah, itu sihir. Tapi bisa juga dengan ain, karena membedakan ain dengan sihir itu biasanya kalau sihir memang perbuatan dukun yang sengaja mengirimkan kepada kita. Kalau ain kan perbuatan yang tidak disengaja karena dia memuji. Terus saya ingin meluruskan bahwa kalau untuk menghindari dari ain bukan hanya mengucapkan Masya Allah, tapi ucapkan doa keberkahan pada dia. Allahumma barik lak atau barakallahu fik. Jadi ucapkan kalimat Allahumma barik lak, Allahumma barik lahu, barik laha buat perempuan atau laki. Terus minta keberkahan buat dia, barakallahu fikum atau barakallahu fik. Doakan itu. Karena kalau ucapan Masya Allah itu untuk diri kita sendiri, untuk kepemilikan kita. Misalkan kita punya mobil baru, Masya Allah la quwata illa billah, sebagaimana di surah Al-Kahfi ayat 39. Kita punya rumah baru, Masya Allah la quwata illa billah. Kita punya usaha baru, Masya Allah la quwata illa billah. Kalimat Masya Allah ini adalah untuk peruntukan kita. Tapi kalau untuk orang lain, ucapkan Allahumma barik lak, Allahumma barik lahu, Allahumma barik laha, barakallahu fik. Gitu ya. Ini ingat aja. Ustaz. Ya, Allah kalau udah nggak ada lagi kita sudahi dengan izin Allah. Ustaz Ibnu Safat. Nggak bergerak. Izin Pak Ustadz, out kamera. Izin bertanya. Ya silakan Bu. Saya mengalami pengalaman yang sangat menyedihkan. Saya diberikan banyak sekali alat-alat guna-guna, itu pun saya tahu setelah saya sudah berpisah dengan mantan suami. Apakah itu sudah dibuang? Tapi rasanya pengaruhnya sampai sekarang saya selalu ingat terus gitu. Saya selalu padahal dia sendiri sudah menikah duluan, bahkan masih dalam pernikahan gitu. Bagaimana Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kehilangan ceritanya. Karena awalnya. Bagaimana Ustadz? Suaranya? Enggak. Saya kehilangan cerita awal guys. Sinyalnya tadi berbenturan dengan kipas angin guys. Ya, artinya gini Ustadz, saya sudah mengalami pernikahan yang sangat menyedihkan gitu. Saya terpaksa harus bercerai, berpisah karena dia menikah lagi dengan banyak perempuan. Lalu kemudian saya mau pindah dari rumah lama, dan di situ saya temukan banyak sekali alat-alat saya asalnya tidak tahu, tapi ketika sama tukang yang memindahkan barang-barang saya, banyak sekali Bu, ini sampai satu plastik gitu ya, alat-alat untuk mempengaruhi saya gitu, macam-macam gitu. Nah, sampai sekarang saya merasakan memang efeknya itu selalu ingat, selalu kesel, padahal saya sudah move on, sudah punya keluarga yang baru gitu. Bagaimana caranya, Ustaz? Terima kasih. Cara yang pertama, Ibu harus diruqyah. Terus cara yang kedua, benda itu dikirim, atau kalau mau kirim ke saya bantu ruqyah. Benda itu saya bantu hancurin. Ibunya juga diruqyah. Ya. Kalau Ibu nggak diruqyah, Ibu akan tersiksa itu Bu. Iya. Nah, ada ikatan di tubuh Ibu.
Tapi alat-alatnya sudah saya buang, Ustadz. Mungkin Oh, sekitar 8 tahun lalu, sudah agak lama juga. nggak apa-apa. Saya buang, ya saya buang supaya saya tidak melihatnya, selalu melihatnya dan ingin tahu untuk melihatnya. Saya buang. Di Nanti ruqyah ya, Ustadz di ya. tubuh ibu masih ada tuh. Kalau ibu masih berasa begitu, walaupun udah berusaha move on, tapi tetap ada yang Betul. ganggu ya, Iya, berarti masih ada ikatan di tubuh. iya, iya. Jadi ruqyah ya, Ustadz ya. Hmm. Terima kasih, Ustadz. Iya Bu, biar sehat ya Bu. Allah jaga, Allah lindungi. Baik, Ustaz, ini luar biasa ya. Kajian Zoom Ustaz Al ini memang menarik perhatian ya, sangat menarik perhatian sahabat NKRI. Dan alhamdulillah ini tak terasa ya sudah 1,5 jam ya tadi ya, dari durasi yang hanya 1 jam. Ini bukti antusias sahabat NKRI. Mungkin juga perlu dipikirkan ditambahkan durasi misalnya 2 jam Ustaz ya agar keluh kesah maupun tanya jawab sahabat NK ini tertampung dan dibahas di kajian Ustaz Al ini memang sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat khususnya sahabat NKI. Baik, ini kajian yang menarik, tentu nanti akan kita bahas kembali ya pekan depan. Itu banyak sekali kajian-kajian yang diselenggarakan ya oleh Majelis Ulama Indonesia ya, selain kajian Ustaz Al ini, nanti malam juga ada kajian ya terkait Darah hati. ya mutiara hati ya, yang insya Allah akan dihadiri dengan bintang tamu Bu Neti ya dari Kang Aher Ahmad Herawan. Insya Allah nanti jam 20 saat ya, jam 20 hingga jam 21, 1 jam akan dipandu oleh Ustadz Bogi. Bagi sahabat MKI yang ingin bergabung silakan menghubungi MKI ya, untuk nanti akan dikasih atau diberi link Zoom ya. Baik Ustadz Sahal dan sahabat MKI sekalian ya, karena sudah hampir jam 7 ini mohon maaf juga tadi sempat nge-lag ya laptop saya sehingga berganti ke handphone. Mudah-mudahan kajian pekan ini bisa membawa kita agar tetap ya dalam akidah Islam, tidak terjerambat dalam kesyirikan ya. Termasuk juga tadi ada kiat-kiat atau tips dari Ustaz Sahal ya, bagaimana kita ya dapat terlepas dari sihir dan lain sebagainya. Baik, sahabat MKI, itu saja pertemuan pekan ini ya. Kita akhiri membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit semuanya biar pada sehat. Allah. Allah